Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah di kesempatan kedua sehingga saya dulu kita pernah bertemu sebelum Ramadan dalam pembahasan fikih zakat, dan hari ini alhamdulillah kita diizinkan insyaallah. Dan hari ini kita diizinkan untuk bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu yang insyaallah kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 40. Makanya saya mungkin yang lihat posternya, judulnya adalah hikmah dari Gua Thur ya. Ada apa dalam Gua Thur dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari Gua Thur ini, mudah-mudahan bisa kita dalami, telaah, tadabburi selama kurang lebih menjelang Isya nanti. Bapak Ibu sekalian, nanti yang pegang HP ada Qur'annya boleh dibuka dalam surat At-Taubah ayat 40. Saya bacakan terlebih dahulu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Jadi ayat ini bercerita tentang keadaan di mana saat itu Rasulullah SAW berada dalam gua. Makanya di sini disebutkan idhuma fil ghar, berarti saat itu Rasul berada dalam gua bersama sahabatnya, bersama seseorang. Jadi kalau kita lihat tafsirnya Bapak Ibu sekalian, ayat ini itu turun saat Rasulullah masih di Mekah, beberapa saat sebelum hijrah. Berarti ya, tahun 13 ya, karena Rasulullah 13 tahun di Mekah, berarti di akhir tahun atau menjelang hijrah itu Rasulullah diturunkan wahyu surat At-Taubah ayat 40. Jadi ada latar belakangnya. Ayat ini ada latar belakang. Kita coba kenapa ini turun, kita coba pelajari. Ternyata saat Rasulullah mendapatkan 75 sahabat yang berbaiat di Madinah, mereka menyatakan, saya siap, kami siap menjadi ansor, kami siap menjadi penolong nanti para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Namanya Bai'ah Aqobah. Jadi setelah nggak banyak berarti Pak, 75 orang saja. Tetapi ternyata 75 orang ini masing-masing mengambil peran sehingga tercipta negara Madinah. Bayangkan. Artinya untuk menjadi semacam masyarakat dan komunitas yang baik nggak cukup atau nggak butuh banyak-banyak orang. Cukup ya kita sebanyak yang sekarang hadir di masjid ini, tetapi masing-masing kita ambil peran. Ada yang ambil peran di masjid, ada yang ambil peran mengumumkan, ada yang ambil peran cari dana, ada yang ambil peran ngajak masyarakat, semuanya ambil peran. Rasulullah ketika sebelum hijrah itu 75 orang saja di Madinah, dan mereka berbaiat. Baiat itu kan sumpah setia. Mereka bersumpah setia kepada Rasulullah, siap menjadi ansor. Akhirnya saat itu terjadi pada musim haji tahun 13 kenabian. Ini latar belakangnya dari situ. Jadi setelah Rasulullah dapat 75 orang tadi, kemudian melihat kondisi Mekah sudah semakin buruk, bukan hanya siksaan, mereka bahkan bertaruh nyawa untuk sholat itu. Mereka bertaruh nyawa untuk beribadah dan menyatakan keislaman di Mekah. Sehingga Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Hingga akhirnya para sahabat diizinkan hijrah. Rasulullah bukan pertama kali, sahabatnya dulu disuruh pergi, disuruh berangkat ke Madinah. Rasulullah belakangan memastikan agar seluruh sahabatnya sudah pergi ke Madinah. Mungkin beda dengan kisah kita Pak ya, ketika kita di situasi yang mencekam, biasanya kita nyelamatin diri dulu.
Nanti masyarakat kita, rakyat kita itu urusan nanti, atau umat kita itu urusan nanti. Rasul tidak. Rasul memerintahkan sahabatnya berhijrah dulu, baru setelah melihat kondisi yang pas, waktu yang tepat, baru Rasulullah. Itu di akhir-akhir. Bahkan ketika Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat yang lain itu berhijrah, Abu Bakar ingin berhijrah, minta izin, wahai Rasulullah, saya izin ikut hijrah. Kata Rasul, jangan. Jadi Abu Bakar dilarang. Ini udah feeling Abu Bakar, Pak. Jangan-jangan saya diminta untuk nemani Nabi untuk nanti berhijrah. Jadi Abu Bakar sudah punya ide untuk menyiapkan bekal, kendaraan, harta, keluarga, semuanya disiapkan untuk menolong Rasulullah hijrah. Padahal Rasul nggak bilang, nanti antum nemenin saya, nggak ada bilang begitu, Pak. Nanti Abu Bakar nemenin saya, nggak ada. Rasul hanya melarang Abu Bakar hijrah. Tapi Abu Bakar orang yang cerdas sehingga memahami larangan itu sebagai apa. Kemudian karena Rasulullah tidak mungkin berhijrah ke Madinah tanpa panduan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa wahyu dan bimbingan dari malaikat Jibril. Makanya Rasulullah menunggu ini kapan waktu yang tepat. Hingga saat itu Rasulullah diizinkan berangkat. Bapak Ibu, saya kasih gambaran sedikit tentang hijrahnya Nabi. Madinah itu di utara, Pak. Kalau kita lihat peta, Madinah itu di utara, Mekah di selatan. Kalau mau hijrah harusnya tembak lurus, itu jalan ke utara. Sedangkan Gua Thur itu di selatan kota Mekah. Jadi ke belakang, Pak. Kalau saya ilustrasikan begini. Mau ke Pekanbaru dari Ukui, gitu ya. Kalau mau ke Pekanbaru kan langsung saja ke sore, Kerinci, Pekanbaru, harusnya begitu. Gua Thur itu letaknya di Lirik. Nah, jadi yang tadi di Ukui justru mundur dulu ke belakang. Rasulullah seperti itu, Pak. Ketika hijrah ke Madinah, beliau tidak langsung ke utara, tetapi beliau ke selatan di Gua Thur selama 3 hari. Dan di situ beliau sudah menyiapkan siapa yang menghapus jejak kendaraannya, siapa yang nanti mengantar makanan, siapa yang menemani, siapa yang menjadi informan di Mekah, jadi telinganya Rasulullah di Mekah ketika ada berita-berita semacam itu. Itu Rasulullah siapkan semuanya. Karena memang saat itu Rasulullah itu terancam dibunuh. Dan inilah iblis. Iblis itu bermain di situ, Pak. Ketika Rasulullah berhijrah dengan petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril, orang-orang kafir sedang berencana untuk membunuh Rasulullah dengan rencana iblis. Jadi begini, kalau misalnya Muhammad dibunuh, kata mereka ya, oleh satu orang, maka Bani Hashim pasti akan menuntut. Tapi kita hunuskan masing-masing kabilah Quraisy, anak mudanya kita kumpulkan, masing-masing pegang pedang dan masing-masing mengambil peran untuk membunuh Muhammad. Sehingga Bani Hashim tidak bisa menuntut, karena semua masyarakat Quraisy sudah sepakat atas rencana pembunuhan Rasulullah. Tetapi kita tahu rencana Allah itu lebih baik daripada rencana iblis. Sehingga akhirnya Rasul bisa selamat dari kepungan kafir Quraisy menjelang beliau hijrah. Nah, nah, kisah ini atau ayat ini itu menceritakan ketika Rasul berada di dalam gua itu. Itulah yang akan kita ambil pelajaran. Tadi kita belajar latar belakang kenapa Rasulullah berada di gua dan latar belakang turunnya ayat At-Taubah ayat 40 ini. Lalu sekarang kita coba dalami tafsir dari At-Taubah yang 40. Ikhwanifidin arsadukumullah, wa idhi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhyi lakum min amrikum mirfaqu. Ternyata gua itu menjadi sesuatu yang istimewa di Al-Quran dan di dalam sejarah Islam. Dulu Ashabul Kahfi diselamatkan Allah di dalam gua, sehingga istilahnya Ashabul Kahfi. Dan Rasulullah dapat wahyu di gua Hira. Rasulullah diselamatkan dari kejaran Quraisy di Gua Thur. Jadi gua itu terkadang rahmat gak selalunya di masjid, Pak. Rahmat juga terkadang hadir di gua. Dimanapun ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan masyarakat Indonesia hari ini menyikapi gua, Pak. Hari ini gua identik dengan pesugihan, Pak ya. Saya dulu pernah ke tempat yang menurut orang itu paling angker di Gunung Lawu. Saya masuk ke dalam,
dan di dalamnya ya banyak dupa, banyak foto-foto, ada foto bupati, wali kota, tuh nggak tahu diapain di situ. Yang jelas hari ini orang memandang goa sebagai sesuatu yang angker, keramat, banyak hantunya, banyak setannya begitu ya. Padahal dulu di masa Rasulullah, bahkan sebelum itu, goa menjadi tempat di mana seorang hamba berdua-duaan dengan Robnya. Gua menyelamatkan penduduk Ashabul Kahfi. Gua menjadi rahmat tempat turunnya wahyu pertama kali, dan gua tempat diselamatkannya Rasulullah SAW. Makanya tadi dalam Quran seringkali disebut gua atau kahfi tadi itu. Bahkan perang Uhud itu ketika Rasulullah terpukul mundur oleh Khalid bin Walid saat itu masih kafir, Rasul bersembunyi dengan para sahabat itu di gua kecil. Jadi lagi-lagi gua, kalau kita lihat dalam sejarah menjadi pelajaran menarik sendiri pembahasan tentang gua itu. Nah, kita akan masuk ke ayat 40-nya. Ikhwanuddin asharukumullah, sebagaimana para ulama kalau membahas satu ayat itu biasanya ada korelasi atau hubungan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Misalnya dalam ayat tentang hukum membunuh atau hukum bunuh diri misalnya, itu ada ayat sebelumnya atau ayat lain yang dikaitkan. Ayat tentang perceraian, masa iddah misalnya, itu juga ada beberapa ayat yang digabungkan. Pengharaman khamr, kalau kita berdalil pengharaman khamr hanya dengan satu ayat, maka kita akan keliru, karena khamr diharamkan dengan 3 tahapan. 1, wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kalian mabuk atau minum khamr sebelum sholat. Berarti setelah sholat boleh gitu ya. Itu ayat-ayat pertama. Setelah itu baru sebelumnya malah gini. Sebelumnya Allah mengatakan bahwa di dalam khamr itu ada manfaat dan ada madorot, tetapi madorotnya lebih banyak. Hanya sekedar menjelaskan tentang itu. Makanya hari ini orang minum khamr dengan alasan ngangetin badan gitu Pak, atau kalau lagi demam ya minum sedikit nggak apa-apa biar hangat badannya. Itu mungkin berdalil dengan ayat ini bahwa di dalam khamr ada manfaat dan ada madorotnya. Manfaatnya mungkin menyehatkan dan menghangatkan badan, tapi madorotnya lebih banyak. Setelah itu Allah turunkan ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kalian mabuk sebelum sholat, atau jangan kalian sholat dalam kondisi mabuk. Berarti kalau di luar sholat boleh, begitu pemahamannya. Setelah itu baru turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Khamr, perjudian, mengundi dengan anak panah, semuanya dalam perbuatan setan, maka jauhilah. Nah, setelah turun ayat ini baru diharamkan khamr secara mutlak. Itulah kenapa dalam menghukumi khamr tidak cukup satu ayat, tetapi ada beberapa ayat yang harus digabungkan. Nah, dalam kisah Gua Thur ini tidak cukup kita mempelajarinya dari surat At-Taubah ayat 40 saja, karena kita mulai dari 38-nya. 38 surat At-Taubah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti kita semua. Malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah taqaltum milal ard. Kenapa kalau kalian diperintahkan untuk pergi keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala kalian berat? Saqaltum milal ard itu tertancap di bumi ya, secara bahasa, tetapi maknanya adalah berat meninggalkan dunia, ninggalin keluarga, kebun, apalagi sawit sekarang sedang naik-naiknya Pak ya, misalnya berat sekali. Suruh berjuang di jalan Allah berat ninggalin keluarga, anak yang baru lahir, kebun kita yang lagi panennya misalnya gitu. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mataul hayatid dunya illa fil akhirah illa qalil. Nah, ini ayat 38-nya dalam surat At-Taubah. Kemudian Allah berfirman illa tanfiru, kalau kalian tidak berangkat. Ini sindiran atau bahasa Allah dalam berfirman kepada para sahabat saat itu. Kalau kalian tidak berjuang, tidak pergi, yu'adzibkum adaban alima, kalian akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Ini agak sedikit menarik Pak. Biasanya kalau Allah nyuruh itu pakai fi'il amr, perintah. Aqimus shalah, dirikan salat. Atuz zakah, tunaikan zakat gitu ya.
Kemudian misalnya wauful kaila wal mizan, penuhi timbangan. Perintah semuanya, tetapi dalam ayat ini illa tanfiru, itu bahasanya sindiran. Kalau kalian tidak berangkat, langsung ancaman, Pak. Enggak ada. Bahasanya enggak infiru hifafa, enggak seperti itu. Berangkatlah kalian dalam kondisi berat ataupun ringan, enggak seperti itu dalam ayat ini. Illa tanfiru. Kalau kalian tidak berangkat atau kalau kalian tidak berjuang, yu'adzibkum adaban alima, kalian akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Jadi memang dari dulu, Pak, agama ini hanya akan diemban oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hari ini kita enggak memenuhi masjid, pasti Allah akan datangkan orang-orang lain yang memenuhi masjid. Kalau hari ini kita tidak mau berdakwah, Allah akan gantikan kita dengan orang-orang lain yang mau berdakwah. Kalau hari ini kita tidak mau meninggalkan yang haram, Allah datangkan orang-orang lain yang mau meninggalkan yang haram. Tinggal pertanyaannya, kita termasuk yang itu bukan? Jadi Allah nggak butuh dengan keimanan kita ini. Kita yang butuh dengan keimanan itu sendiri. Makanya bahasa Allah, kalau kalian tidak berangkat berjuang, ya Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ikhwan fillah arsadukumullah. Kemudian ternyata para sahabat setelah diturunkan ayat ini, mereka menerima, walaupun diancam Allah mereka menerima. Walaupun berat mereka menerima. Karena memang iman itu ketika naik, Pak, amalan-amalan berat itu terasa ringan. Coba Bapak rasakan ketika iman naik, sholat 5 waktu, sedekah, kurban, akikah, itu kan ibadah semua itu. Bangun masjid itu terasa ringan. Tapi ketika iman turun, amalan-amalan ringan terasa berat. Baca Quran berat sekali, padahal amalan ringan. Dulu ketika amalan kuat, ketika iman naik sejus, itu kecil 1 hari 1 juz itu. Ketika iman naik, bangun di tengah malam 11 rakaat, 23 rakaat, kecil ketika iman naik. Tetapi ketika iman turun, witir pun kita berat. Makanya kita kadang iman itu naik turun. Nah, para sahabat juga seperti itu. Ketika diancam Allah, ternyata keimanan mereka sedang tinggi dan mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan Rasulullah itu dalam kondisi terjepit, dalam kondisi darurat itu sering, Pak. Dulu misalnya di Syi'ib, beliau diboikot oleh Bani Hashim, diboikot makanan. Tetapi dalam kondisi itu ada juga orang-orang yang mengirim makanan ke beliau. Kemudian sahabat-sahabatnya ditangkap, bahkan banyak di antara mereka yang dibunuh, disiksa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya juga. Jadi kondisi-kondisi kepepet, terkadang pertolongan Allah itu datang dalam kondisi yang darurat, Pak. Kenapa? Karena terkadang kalau dalam kondisi darurat, doa kita lebih khusyuk. Sakit sudah sangat parah, biasanya doa kita lebih khusyuk daripada ketika kita sakitnya biasa-biasa saja. Hutang lagi banyak-banyaknya, tagihan di mana-mana, biasanya doanya lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kepepet dulu. Kemudian ketika kita qadarullah misalnya kecelakaan, naudzubillah min dzalik, pesawat misalnya, kemudian kita terdampar di lautan, hidup sendirian terombang-ambing di tengah ombak. Di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, dan biasanya doa saat kondisi seperti itu lebih khusyuk daripada doa sehari-hari kita. Makanya terkadang pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang dalam kondisi-kondisi ketika kita terpepet. Ikhwan fillah arsadukumullah. Nah, dalam At-Taubah ayat 40 ini itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, Pak. Illa tansuru, kalau kalian tidak menolongnya. Tansuru itu kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab, ini diambil dari fi'il mudhari'. Artinya yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Kalau kalian tidak sedang menolong Allah atau tidak akan menolong Allah, jawabannya adalah faqad nasara. Nasara fi'il madhi, artinya adalah sesuatu yang sudah terjadi. Kalau saya terjemahkan secara bahasa, kalau kalian tidak berniat menolong agama Allah, maka sungguh jauh-jauh hari Allah sudah menolong agamanya. Allah sudah menjamin kemenangan untuk agamanya.
Kalau kalian tidak berniat berdakwah, maka Allah sudah menjamin kemenangan Islam ini. Gitu Pak ya. Ini secara bahasa seperti itu. Makanya yang ingin saya garis bawahi adalah, walaupun Rasulullah sedang berada dalam gua, sedang dikejar-kejar oleh orang kafir, sedang dicari atau bahkan nyawanya dihargai saat itu, siapa yang berani membawa kepala Muhammad, maka kami akan kasih sekian onta, misalnya begitu ya. Tetapi pada hakikatnya Rasul sudah menang. Dan ini harus kita pahami Pak. Kita sudah menang saat kita bersyahadat. Karena udah ada jaminan surga. Tinggal nanti berapa lama di neraka saja. Nah itu yang sedang kita usahakan untuk tidak sampai masuk dalam neraka Pak. Karena orang Islam itu kayanya baik, miskinnya baik juga, sehatnya baik, sakitnya baik. Menjadi pejabat kalau dia baik ya, kalau dia maksudnya orang Islam yang sebenarnya, maka menjadi pejabat dia akan menolong masyarakat yang membutuhkan. Ketika dia jadi rakyat jelata, rakyat miskin, dia akan bersabar. Ketika dia kaya dia bersyukur, ketika miskin dia bersabar. Ketika dia sakit dia bersabar, ketika dia sehat dia bersyukur. Orang Islam kan seperti itu aja polanya Pak. Makanya orang Islam itu innal mu'min kullu amruhu kullu khair. Jadi setiap urusan orang beriman itu baik. Idza asabatum syarra sakara fa kana dzalika khairun lahu. Kalau dapat nikmat bersyukur, wa in asabatum darra sabara wa kana dzalika khairun lahu. Kalau dapat musibah bersabar. Nah, ternyata di dalam kisah Rasul di dalam Gua Sur itu ada 3 kemenangan. Dan semuanya diawali dengan kata id dalam ayat itu. Kita akan coba syarah 3 kemenangan di dalam Gua Sur itu apa saja. Yang pertama, kemenangan yang pertama adalah id akhrajahul ladzina kafaru. Ketika mereka diusir. Kenapa diusirnya Rasulullah berupa dianggap sebagai kemenangan? Namanya diusir kan gak enak Pak. Punya rumah diusir, punya negeri diusir, gak enak. Tetapi kenapa Allah membahasakan diusirnya Rasul dari Mekah itu merupakan sebuah kemenangan? Nah, ini menarik. Karena ternyata ya wanifidin asadakumullah, bahwa Rasulullah itu dijanjikan dalam kitab-kitab orang Yahudi bahwa Nabi terakhir itu nanti munculnya di Madinah. Makanya di Mekah nggak ada Yahudi Pak. Yang ada Yahudi di Madinah dulu. Kenapa di Madinah? Karena mereka berharap Nabi terakhir dari kalangan mereka gitu. Artinya memang hijrahnya Rasulullah ke Madinah dari Mekah itu sudah skenario Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nanti munculnya Nabi terakhir itu sebagai sebuah kekuatan yang menghancurkan Persia, Romawi, bahkan menguasai dunia itu berawal dari Madinah. Madinah adalah kota yang ciri-cirinya disebutkan dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Maka sebenarnya diusir Rasul dari Mekah ke Madinah adalah diusir menuju kemenangan yang sudah dekat, yaitu Madinah. Makanya disebut oleh Allah diusirnya itu adalah sebuah kemenangan. Bahkan Rasul begini, beliau pernah bersabda, laula hijrah lakuntu ansorian. Kalau bukan karena saya hijrah, artinya kalau enggak saya diusir, kalau saya tidak diusir dari Mekah, maka sejak awal pasti Allah mengutus saya itu sudah dari Madinah. Tapi skenario enggak, di Mekah dulu baru ke Madinah. Kalau tidak karena hijrah kata Rasul, maka Rasul sejak awal itu ditakdirkan berada di Madinah. Karena memang negeri yang dijanjikan dalam kitab-kitab terdahulu, Rasul itu dari Madinah. Makanya Yahudi banyak yang ke sana. Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh lain Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf tidak akan mungkin menjadi seorang penguasa Mesir kalau dia tidak dibuang ke dalam sumur. Kan begitu Pak. Jadi pada hakikatnya kemenangan Nabi Yusuf itu sudah didapatkan sejak Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Walaupun perjalanannya sangat panjang. Kekuasaan Nabi Yusuf di Mesir tidak akan mungkin didapatkan kalau tidak ada kasus pembuangan ke sumur. Kan begitu kalau kita lihat sirahnya. Artinya penderitaan yang kita lakukan, yang kita rasakan, rasa sakit,
bangkrut, bisnis gagal, anak meninggal, semua penderitaan dan ujian yang Allah berikan, hadapi dengan kesabaran, karena di ujung kehidupan kita ada kemenangan, menjadi orang beriman. Gak ada ruginya menjadi orang beriman. Sehingga sekarang berarti kalau ada ujian atau dapat musibah, ya mungkin Allah sedang berencana mencarikan atau memberikan ganti yang lebih baik. Mobil hilang misalnya, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Anak meninggal, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, kemenangan yang kedua, jazakallah. Kemenangan yang kedua adalah idhuma fil ghor. Idhuma fil ghor ini pertolongan yang kedua, kemenangan yang kedua maksud saya. Bapak Ibu sekalian, Gua Sur itu di selatan kota Mekah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Sedangkan Madinah 500 kilo dari kota Mekah di utara. Tapi kenapa Rasulullah justru lewat belakang, lewat ke selatan dulu baru nanti manuver ke utara? Karena disitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah. Bapak Ibu agar tahu bahwa orang Arab itu punya keahlian membaca jejak, Pak. Karena mereka hidup di padang pasir, biasanya kan kalau orang tinggal di pesisir, dia tahu ilmu-ilmu alam tentang pesisir. Orang yang tinggal di hutan, dia akan tahu ilmu-ilmu tentang hutan. Sebagaimana juga Rasulullah atau orang Quraisy, mereka tinggal di padang pasir, maka mereka tahu ilmu tentang jejak langkah. Bahkan, Mbak, menariknya orang Quraisy itu ada ahli perkakian. Jadi dengan melihat telapak kaki itu tahu ini anak siapa dari keturunan mana. Nah, luar biasa, Pak. Kalau kita kan lihat kaki ini misalnya, ini sama aja kaki kita. Mereka melihat, oh ini jejak langkah, ini Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar ini. Diikutin, Pak, sampai ke Gua Sur. Bahkan di sini disebutkan kalau orang Quraisy itu melihat ke bawah saja, itu Rasul sama Abu Bakar kelihatan. Tetapi Allah jaga itu, Allah berikan kemenangan di dalam Gua Sur, sehingga orang Quraisy tidak melihat mereka. Bapak tahu anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini kan punya anak namanya Usama bin Zaid. Itu suatu ketika mereka tiduran, Pak, tiduran di masjid. Kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Kemudian lewatlah orang yang ahli tahu tentang kaki tadi itu. Kemudian bilang, ini anaknya ini, katanya. Hanya lihat kaki, Pak, ini anaknya ini. Padahal muka badan ditutup, kelihatan kakinya aja. Kemudian dibilang, ini anaknya ini. Padahal Usama ini agak putih kulitnya, sedangkan Zaid agak hitam. Secara warna kulit berbeda, tetapi orang Arab tahu bahwa mereka ayah dan anak. Ini menunjukkan bahwa orang Arab ini, orang Quraisy, di antara mereka banyak yang ahli dalam membaca jejak kaki, sehingga mereka mencari jejak langkah Rasulullah SAW ketika hijrah. Kemudian ya khonifidin azharakumullah, jadi itu kemenangan yang kedua. Kemenangan yang kedua tadi apa, Pak? Ketika Rasulullah diselamatkan di dalam Gua Thur. Yang pertama tadi kemenangan waktu apa? Waktu diusir. Diusirnya Rasul dari Mekah itu sebuah kemenangan. Dan yang kedua, keberadaan Rasulullah bersama Abu Bakar di dalam gua juga kemenangan. Dan yang ketiga adalah idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasul bersabda kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Itu juga kemenangan. Karena sedih dengan takut itu beda, Pak. Kalau takut itu lebih mengkhawatirkan diri sendiri. Takut celaka, takut mati, ini khawatir terhadap diri sendiri. Tapi kalau sedih adalah khawatir terhadap orang lain. Nah, yang dirasakan Abu Bakar kan luar biasa pilihan kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Bukan la takhaf. Kalau la takhaf jangan takut, tapi la tahzan, jangan sedih. Wahai Abu Bakar, jangan sedih. Karena Rasul tahu bahwa Abu Bakar
Sedih itu bukan mengkhawatirkan diri sendiri, tapi mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Ini terbukti ketika gua masih gelap, kemudian Abu Bakar bilang, wahai Rasul, saya dulu yang masuk. Kenapa? Agar beliau memastikan kalau ada bahaya, Abu Bakar dulu yang kena. Saya nggak bayangin kalau itu kita, Pak. Kita berdua misalnya, ada gua yang kita mau masukin, antum dulu lah, gitu kan? Karena khawatir keselamatan kita. Abu Bakar enggak, Rasul nanti dulu, biar saya dulu masuk. Kalau ada apa-apa, biar saya yang celaka. Abu Bakar masuk, menutupi lubang-lubang yang ada di dalam gua itu dengan pakaiannya, agar tidak ada binatang melata yang keluar dari lubang itu. Tinggal satu lubang yang nggak bisa ditutup karena pakaiannya habis. Akhirnya beliau injak dengan kakinya. Dalam satu riwayat akhirnya nanti beliau tersengat kalajengking. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan itu ular. Sampai Rasulullah itu tidur di pangkuan Abu Bakar dan Abu Bakar nggak bergerak gitu. Sampai Abu Bakar kesakitan lalu menetes air mata Abu Bakar mengenai Rasulullah dan Rasul terbangun. Disitulah baru Rasulullah tahu bahwa Abu Bakar tersengat binatang. Ini pembelaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, dan itu sebuah kemenangan. Bahwa ternyata dalam kondisi seperti itu Abu Bakar tidak diberi rasa takut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Abu Bakar sedih, khawatir nabinya kenapa-napa. Begitu pembelaan Abu Bakar, Pak. Dan sering sekali seperti itu. Kalau ada Rasulullah, maka Abu Bakar yang kedua. Dalam gua Sur itu Saniyas Nain. Rasulullah Abu Bakar. Ketika menolong dakwah Nabi, Abu Bakar. Khadijah nggak dianggap karena memang dari kalangan perempuan misalnya. Maka ikhwan fillah asadukumullah, Zaid bin Harisah, beliau dari kalangan budak. Ali masuk Islam tapi beliau masih kecil. Ya, yang membela Rasulullah itu Abu Bakar. Khadijah nggak mungkin kemana-mana ikut Rasulullah. Zaid bin Harisah, walaupun beliau masuk Islam, tapi beliau adalah seorang budak, nggak mampu melindungi Rasulullah. Ali masih kecil. Maka Abu Bakar lah yang menemani Rasulullah, bahkan membela Rasulullah SAW. Bahkan nanti pada hari kiamat disebutkan bahwa semua umat itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah pertama kali masuk surga dan orang yang kedua masuk setelah Rasulullah ada Abu Bakar. Masya Allah ya. Itu karena pembelaan Abu Bakar kepada Rasulullah itu, Pak. Kenapa? Karena ketika masuk goa, Abu Bakar memastikan keselamatan Rasulullah. Bahkan ada sebuah Bapak tahu perumahan Nabi, Pak ya. Jadi Masjid Nabawi itu kan di tengah, kemudian rumah para sahabat itu mengelilingi Masjid Nabawi. Dan biasanya mereka punya pintu depan dan punya pintu belakang. Pintu belakang disebut sebagai khawkho. Khawkho itu pintu kecil yang biasanya ketika dari rumah langsung masuk masjid. Dan para sahabat biasanya punya. Menjelang Rasulullah wafat, Rasul bersabda, "Agliku jami'al khawkho illa khawkho Abu Bakrin." Tutup semua khawkho itu. Tutup semua pintu kecil yang menghubungkan rumah dengan Masjid Nabawi. Jadi kalau mau ke masjid lewat depan, kata Rasul, illa khawkho Abu Bakrin, kecuali khawkhonya Abu Bakar. Jadi betul-betul diistimewakan. Para ahli sejarah akhirnya menganalisa kenapa hanya khawkhonya Abu Bakar yang boleh dibuka. Mungkin salah satunya adalah karena pakaian Abu Bakar digunakan untuk menutup lubang-lubang kecil di Gua Thur sampai akhirnya menyelamatkan hidup Rasulullah SAW. Dan itu kemenangan yang ketiga. Jadi kemenangan yang pertama adalah kemenangan ketika Rasul diusir. Kemenangan kedua adalah ketika mereka selamat dari kejaran kafir Quraisy sehingga masuk dalam Gua Thur. Dan kemenangan yang ketiga adalah dihilangkannya rasa takut dari hati Abu Bakar, dari hati Rasulullah. Tetapi walaupun Abu Bakar saat itu merasa sedih, khawatir apa-apa terjadi kepada Rasulullah SAW. Maka yang hadirin pelajarannya apa untuk kita hari ini? Pelajarannya adalah istiqomah, Pak.
istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lazimi salat 5 waktu. Sesibuk apapun, salat 5 waktu. Sisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tolong agama Allah. Siarkan dakwah ya dengan mengikuti majelis taklim, mengajarkan pendidikan yang baik kepada istri dan anak. Semua keistiqomahan itu walaupun berat dan banyak rintangannya, tetapi yakinlah bahwa tempat kembali kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan sampai murtad, jangan sampai musyrik, jangan sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika murtad, musyrik, kufur, maka semua amal soleh kita yang sudah kita bangun selama ini hanya akan menjadi haba'an manthura, yaitu tebu yang berterbangan. Dan salah satu cara menjaga keistiqomahannya dengan majelis ta'lim ini, Pak, saling mengingatkan. Karena rahmat Allah turun, walaupun mungkin nggak paham, ustadznya membosankan, tetapi rahmat Allah jauh lebih kita harapkan dari hanya sekedar pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh penceramah. Karena memang yang kita harapkan dari majelis ta'lim ini adalah keistiqomahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah Gua Thur ketika Allah memberikan kemenangan, walaupun secara kasat mata semuanya adalah kekalahan. Diusir, kata manusia, oh itu kekalahan, kata Allah kemenangan. Di dalam gua ketakutan, kata manusia kekalahan, kata Allah kemenangan. Tidak punya rumah, pergi luntang-lantung sampai ke Madinah, nggak ada yang menolong, kata manusia itu kekalahan, kata Allah itu kemenangan. Nabi Yusuf diceritakan bahwa meninggal, kemudian akhirnya dibuang, akhirnya menjadi seorang budak, kata manusia itu kekalahan, kehinaan, kata Allah kemenangan. Maka jangan sampai ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah asadukumullah, itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah kalau tidak cukup, nanti kita akan lanjutkan sesi tanya jawab setelah sholat isya. Tapi kalau mau mengawali pertanyaan sekarang, kami buka. Boleh bertanya terkait masalah materi yang saya sampaikan, atau mungkin masalah lain, masalah-masalah fikih lain yang masih mengganjal di pikiran kita semua. Masih ada waktu insya Allah. Tafadhol Bapak Ibu sekalian, kalau mau ada pertanyaan. Isya jam. Fadhol Pak.